Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Dengan nikmat-nikmat Allah itu berupa kesehatan, panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan persesa ini. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Sebetulnya acara ini bukan kultum, tetapi karena kaliannya tidak berzikir maupun tahajud, sehingga diisi dengan kultum. Rasulullah itu menganjurkan tahajud itu boleh 8 rakaat, boleh kita melaksanakan sholat taubat, boleh kita melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih itu setelah setiap gerakan sholat itu ada bacaan tasbih, yaitu 10 kali tasbih, atau pada rakaat pertama, pada berdiri pertama itu 15, berarti sebanyak 300 tasbih. Ya, kapan-kapan akan diajarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi, di sebagian malam tahajudlah kamu. Jadi sholat tahajud itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Di sebagian malam tahajudlah kamu, nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Tuhanmu akan mengangkatmu ke derajat yang terpuji, ke tempat yang tinggi di sisi Allah. Jadi kalau kita mau mulia di sisi Allah, kata Allah, tahajudlah pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, saat ini kita sedang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian kita jadikan kebiasaan di rumah nanti. Tiap malam sebelum subuh kita sudah bangun, lalu kita tahajud. Minimalnya kita laksanakan 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Tuhan kami turun ke langit dunia. Tuhan kami turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal min da'in, adakah orang yang berdoa padaku saat ini, aku kabulkan permohonannya. Adakah yang meminta padaku saat ini, aku penuhi permintaannya. Adakah yang memohon ampun kepadaku saat ini, aku ampuni dosa-dosanya. Nah, kebanyakan pada saat itu manusia lebih banyak tidur. Maka kalau kita ingin mulia di sisi Allah, usahakan kita melaksanakan sholat tahajud. Kita semua butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah, butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Di samping kita berusaha, kita juga berdoa. Kita belajar, itu usaha. Kita bekerja, itu usaha.
tapi kita juga perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan waktu khusus untuk agar doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Kata Rasul, di sepertiga malam yang terakhir ada satu waktu yang dimana pada saat itu siapapun yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam yang terakhir, dan itu terjadi pada setiap malam. Jadi itu terjadinya pada tiap malam ada, yaitu sepertiga malam yang terakhir, yaitu sebelum subuh kita bangun lalu kita ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang yang tahajud itu dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Hari kiamat itu hari di padang mahsyar, hari pengumpulan manusia. Manusia itu nanti dikumpulkan. Manusia itu nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu setelah manusia dibangkitkan, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu sangat panas. Kemudian matahari sejengkal di atas kepala. Kemudian manusia itu tidak ada yang pakai baju. Jadi semua pada saat itu sedang mempertanggungjawabkan amalnya ketika di dunia. Semua untuk diperiksa amal-amalnya. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan siapa orang-orang yang di dunia itu redaksinya tatajafa junubuhum anil madaji'i, siapa yang lambung-lambungnya jauh dari tempat tidur, fayadkhulunal jannata bighairi hisab, maka masuklah ke dalam surga tanpa hisab, tanpa dihitung amalnya lagi, tanpa ngantri, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, wahum qalil, mereka itu sedikit. Jadi orang yang tahajud itu ternyata sedikit, lebih banyak yang tidur. Jadi di akhirat nanti sebelum orang-orang ditimbang amal-amalnya, orang-orang yang tahajud itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dilatih, dididik oleh kakak-kakak pembina kita untuk melaksanakan ibadah tahajud. Nah, nanti di rumah jadikan ini kebiasaan. Jadi kita jadikan ini kebiasaan. Nanti mulai hari Rabu kita sebelum subuh sudah bangun. Lalu sebelum subuh sudah bangun kita melaksanakan sholat tahajud. Jadi jangan sampai subuh aja kesiangan. Kalau subuh saja kesiangan, subuh itu adalah sholat fardu. Sholat fardu itu wajib. Kalau ditinggalkan itu dosa besar. Namun kalau ibadah tahajud itu ibadah sunnah, bukti cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan setelah sholat tahajud? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa apa saja yang kita hajatkan. Saya nggak bisa bahasa Arab, nah doa kepada Allah bebas. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan manusia ngerti bahasa manusia. Jadi doa pakai bahasa apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengerti dan Allah dengar. Jadi kita habis tahajud istighfar dan berdoa. Istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri dari hamba-hamba Allah adalah al-mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar kepada Allah pada waktu sahur. Pada waktu sahur itu waktu sepertiga malam yang terakhir, itu disebut dengan al-ashar. Ciri hamba Allah adalah orang yang sebelum subuh dia bangun lalu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Boleh astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kita ulang lagi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Nah, itu kita lakukan setelah sholat tahajud sebelum subuh. Nah, itu bacaannya. Boleh istighfar yang lain, sayyidul istighfar juga boleh. Ada yang tahu sayyidul istighfar? Ada yang sudah hafal? Sayyidul istighfar itu adalah istighfar yang paling utama. Itu namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, kalau kita bacanya sayyidul istighfar lebih bagus karena itu adalah tuannya. Sayyid itu tuannya istighfar, artinya istighfar yang paling utama yaitu membaca sayyidul istighfar. Nah, amalan-amalan ini kita biasakan. Jadi kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap habis sholat 5 waktu berdoa. Tapi jangan lupa tahajud kita bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya cita-cita jadi dokter, insya Allah terkabul jadi dokter karena Allah Maha mengabulkan doa. Kita yang punya cita-cita jadi menteri, insya Allah terkabul jadi menteri. Orang yang cita-cita kalau bisa juga cita-cita jadi ulama, cita-cita jadi yang baik-baik, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta yang paling bagus adalah di sepertiga malam yang terakhir. Jadi usahakan sepertiga malam yang terakhir kita bangun, jadikan kebiasaan, lalu kita insya Allah menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu azan subuh, kita dalam hati istighfar, astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi jangan tidur, jangan tidur. Kita istighfar sampai azan subuh, lalu kita berdoa. Ini sebetulnya bukan acara kultum, tetapi acara kalian beribadah. Tapi motivasi ibadahnya kurang, jadi ada kultum dulu. Jadi kita ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang azan subuh. Dengan posisi seperti kita mau nanti dilakukan dengan sholat subuh, posisinya tetap menghadap sini. Ini dibenerin dulu, ntar ikut tidur. Adik, sapnya tetap jangan berubah. Rubah juga. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dalam hati kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Kalau astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, kami mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, allazi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selain Dia, al-aliyul azim, yang Maha tinggi lagi Maha Agung. Nah, kita setiap zikir
renungkan yang kita baca. Jadi kita sambil zikir nih, lalu kita renungkan yang kita baca. Minimal astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya Allah, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Astagfirullah, kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Terus begitu. Jadi sampai subuh. Jadi jangan berhenti, bukan tidur, tapi kita mohon ampun kepada Allah. Kalau orang-orang soleh itu nikmatnya hidup ada di dalam qiyamul lail. Jadi nikmatnya hidup itu ada di qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangun malam untuk ibadah kepada Allah, bukan bangun malam untuk kencing doang, bukan. Tapi bangun malam untuk ibadah kepada Allah, itu namanya qiyamul lail. Nah, orang-orang soleh terdahulu itu nikmat hidupnya di qiyamul lail. Dia merasa sangat bahagia ketika qiyamul lail. Dia akan sedih jika qiyamul lail itu harus berakhir karena terbit fajar. Maka kita usahakan orang yang melaksanakan qiyamul lail agar kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir masing-masing. Zikir doa sampai menjelang azan subuh. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.